Halo, jumpa lagi di channel Ngobrol Ala Ali, di mana di channel ini kita akan ngobrol apapun sampai dilarang. Oke, jadi sebetulnya gini, hari ini ada kabar tentang peran dari Ineos di Manchester United. Tapi sebelum itu aku mau intermezzo sedikit, yaitu aku membahas sedikit tentang Timnas. Ya. Jadi congrats buat Timnas Indonesia yang pada akhirnya berhasil lolos ke babak 16 besar dengan semangat yang luar biasa ya, dengan semangat pantang menyerah dan dengan kegigihan pada akhirnya bisa lolos ke babak 16 besar. Dan ini merupakan sebuah sejarah ya bagi timnas Indonesia, karena ini adalah pertama kalinya timnas Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar. Dan kredit juga buat para pemain ya, kredit juga buat para pemain yang tidak takut ya, tidak gentar ketika melawan tim-tim yang jauh lebih besar, tim-tim yang jauh lebih kuat dari Indonesia seperti Irak maupun Jepang. Tapi timnas kita itu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Bahkan ketika melawan Vietnam pun timnas Indonesia juga berhasil memenangkan pertandingan itu ya. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa timnas Indonesia, oh iya ini lolos karena jalur giveaway, oh iya ini lolos karena hoki, karena dibantu wasit atau apapun, ya terserah. Kalian mau ngomong apa terserah, tapi yang pasti secara kenyataan Indonesia lolos ke 16 besar, dan itu adalah hal yang sangat patut kita syukuri. Oke, langsung aja. Jadi aku akan bahas, ini ada dari The Athletic ya. Judul dari artikelnya adalah Ineos dan Sir Jim Ratcliffe, kekuatan power dari Ineos dan Sir Jim Ratcliffe itu ditambah dalam Manchester United. Oke, langsung saja. Jadi ini artikel berbahasa Inggris seperti biasa, langsung aku terjemahkan ya. Dalam perkembangan berikutnya dari Manchester United itu sudah jelas bahwa Ineos yang dipimpin oleh Sir Jim Ratcliffe akan memiliki peran yang lebih besar dibandingkan 25% terkait dengan 25% sahamnya di klub. Kemudian program ini itu sebetulnya sudah diberitakan dari hari Rabu, dan diawasi juga penyusunan program itu oleh Chief Executive yang temporary, yang sementara, yaitu Patrick Stewart. Nah, The Athletic itu memberitakan kabar ini, di mana para pekerja dari Manchester United itu diberitahukan bahwa ada revisi dalam kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Ineos dan keluarga Glazer. Penyesuaian ini membuat Ineos sekarang juga bisa ikut andil, memberikan andil bersama dengan para Glazer. Selain sisi sepak bola yang akan diurusi sama Ineos, tapi juga sisi bisnis. Kemudian juga laporan ini juga laporannya juga merevisi bahwa sebelumnya itu kan sisi sepak bola dan sisi bisnis itu dipisah, yang dimana sisi sepak bola itu dihandle oleh Ineos, nah sementara sisi bisnis dipegang oleh Glazer. Tapi dikabarkan di sini bahwa sebetulnya sisi sepak bola dan sisi bisnis ini itu sebetulnya tidak bisa terpisahkan ya, tidak bisa dipisahkan, karena sisi bisnis ini juga berkaitan dengan sisi komersial, yang dimana sisi komersialnya juga sangat dipengaruhi oleh performa di dalam lapangan. Kemudian menurut The Athletic, Ineos juga mempercayai bahwa merekrut Omar Berada itu juga adalah orang tepat untuk bisa meningkatkan sisi sepak bola maupun sisi komersial, karena emang sisi sepak bola dan sisi komersial itu ternyata adalah seperti suatu rantai ya, yang ternyata saling sambung nyambung. Dan karena Omar Berada itu diketahui dari pengalamannya, dari kemampuannya mengurus sisi sepak bola dan juga sisi komersial dari City Football Group, maka Omar Berada dirasa sebagai orang yang tepat. Kemudian lebih jauh, laporan ini juga menerapkan sistem yang baru, di mana sekarang Manchester United menerapkan football first culture. Jadi memusatkan semua keputusan itu di sisi sepak bolanya, bukan lagi di sisi bisnisnya. Wow,
kabar yang menarik. Namun perubahan ini itu juga memberikan semacam ketidaknyamanan ya, kekhawatiran di antara para staff, karena beberapa laporan itu juga melaporkan bahwa Sir Jim Ratcliffe sudah mulai mereview dari staff yang ada di Manchester United sekarang. Dan bisa jadi Sir Jim Ratcliffe nanti akan memecat beberapa staff yang tidak berperforma dengan baik. Oke, ya itu sih kabarnya sih, itu kabar dari The Athletic. Lebih lanjut ini aku lanjutkan dulu dari Adam Crafton ya, bahwa para staff dari MUFC itu juga diinformasikan oleh Sir Jim Ratcliffe dan Ineos dan perwakilan dari Ineos bahwa mereka sangat berfokus pada kegiatan sepak bola dan mereka juga akan bekerja sama dengan para Glazers untuk keputusan bisnis, yang dimana keputusan bisnis ini akan berpengaruh kepada operasi sepak bola. Gary Neville itu juga memberikan komentar terkait pekerjaan dilakukan Ineos sejauh ini. Gary Neville mengatakan bahwa permulaan apa yang dilakukan oleh Ineos ini itu sebetulnya adalah menunjukkan bahwa Ineos sangat serius terhadap proyek olahraga di dalam klub, yang dimana proyek olahraga ini juga harus dipikirkan. Selain komersial aspek, tapi proyek olahraga itu juga harus dipikirkan. Dan segitiga esensial yang ada di dalam football club, yaitu CEO, sporting director, dan head of recruitment, itu juga harus dipentingkan. Karena Gary Neville mengatakan bahwa Manchester United sudah berjalan tanpa sporting director dalam waktu 10 tahun, yang dimana itu sangat mengejutkan ya, karena Glazer tidak berpikir ke arah situ. Selama 10 tahun kita tanpa sporting director, yang dimana atau direktur olahraga, yang dimana di tim-tim lain itu sudah ada sebetulnya. Jadi gini, sekarang aku kasih komentar ya, bahwa sebetulnya apa yang dikatakan Gary Neville aku sangat setuju banget karena segala sesuatu dimulai sangat begitu cepat. Ya, dimana sebetulnya Sir Jim Ratcliffe kan belum disahkan oleh Premier League ya, masih belum disahkan oleh Premier League, nanti baru disahkan mungkin sekitar bulan Februari. Namun Sir Jim Ratcliffe dan juga Sir Dave Brailsford itu sudah bekerja dengan cara dengan cara memperluas melobi Glazers untuk memperluas kinerjanya, supaya Sir Jim Ratcliffe dan Ineosnya itu juga mengurusi sisi bisnis, bukannya sisi sepak bola, karena tadi dikatakan bahwa sisi sepak bola dan sisi bisnis itu sebetulnya adalah seperti satu rantai yang saling sambung menyambung, jadi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kemudian di sisi lain juga Sir Jim Ratcliffe dan juga Ineos itu juga akan sudah mulai cari-cari tentang direktur olahraga dan juga head of recruitment, yang pasti nanti akan disahkan ketika Sir Jim Ratcliffe dan Ineosnya itu sudah disahkan secara penuh oleh Premier League. Berikutnya juga segitiga esensial yang dikatakan dari Gary Neville tadi itu juga sangat dibutuhkan ya, bahwa tiga ini sangat dibutuhkan oleh satu klub sepak bola, yaitu CEO, kemudian direktur olahraga, dan juga kepala bagian rekrutmen. Itu sangat dibutuhkan, sangat penting. Selama ini Manchester United belum punya seperti direktur olahraga, belum punya. Kenapa? Karena selama ini Manchester United sangat bergantung di tangan Sir Alex Ferguson, di mana Sir Alex Ferguson itu sangat mengurusi semuanya. Dia bisa mengurusi semuanya. Dia tidak hanya mengurusi hal-hal dalam lapangan, tapi juga di luar lapangan. Nah, tapi sementara untuk semakin modern ya, perkembangan sepak bola semakin modern ini mengharuskan bahwa satu tim itu juga membutuhkan direktur olahraga, yang dimana manajer ini itu hanya mengurusi hal-hal yang ada dalam lapangan aja, nggak juga mengurusi yang bagian luar. Oke, sorry tadi ada sedikit gangguan karena tiba-tiba di rumahku tiba-tiba hujan tadi, jadi mau nggak mau harus menutup jendela dulu. Dan oke, aku lanjutkan. Tadi sampai segitiga esensial dikatakan Gary Neville itu sangat dibutuhkan karena gini. Segitiga esensial dimaksud tadi kan, yang pertama adalah CEO, yang kedua adalah direktur olahraga, dan yang ketiga adalah
kepala bagian rekrutmen. Ya, itu sangat dibutuhkan. Untuk sepak bola modern itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena pekerjaan manajer untuk sepak bola modern ini sekarang sebisa mungkin hanya difokuskan pada yang hal-hal di dalam lapangan saja. Jangan sampai manajer itu juga dibebankan oleh tugas-tugas di luar lapangan. Oke, dulu mungkin Sir Alex Ferguson mungkin bisa menangani itu semua, mungkin. Tapi di zaman sekarang sudah tidak bisa seperti itu keadaannya. Sekarang tidak bisa satu manajer ini dia mengurusi semuanya, baik yang dalam lapangan maupun luar lapangan. Gak bisa. Butuh seseorang untuk mensupport kinerja dari manajer, untuk membantu kinerja dari manajer. Begitu. Nah, karena itu ada kabar mengatakan bahwa Ineos sedang mendekati Dan Ashworth, ya, direktur olahraga dari Newcastle United. Ya, kita akan lihat saja nanti ke depannya apakah memang Dan Ashworth yang jadi. Tapi yang pasti nanti head of recruitment juga nanti akan menyusul ya. Yang sekarang masih belum ada kabar siapa namanya. Ya, emang ada simpang siur ya, simpang siur seperti Michael Edwards, tapi sampai sekarang masih belum ada kabar resmi. Kemudian terkait sisi komersial yang tidak bisa dipisahkan dari sisi sepak bola, aku juga setuju, sangat setuju. Karena kita bisa lihat ya, bahwa di gambar ini, di gambar yang aku cantumkan ini, bahwa revenue Man United terus menurun. Ya, revenue Man United terus menurun, bahkan sekarang sudah berada di ranking 5. Kita pasti ingat ya, bahwa beberapa tahun lalu Manchester United selalu ada, nama itu selalu ada secara revenue ya, selalu ada di 3 besar. At least di 3 besar. Tapi kali ini itu sekarang ada di ranking 5. Kita bisa lihat bahwa Manchester City itu sekarang ada di ranking 2. Ya, ada di ranking 2. Dan itu menunjukkan ya, menunjukkan bahwa kita bisa lihat Manchester City itu revenue-nya naik, meningkat pesat berhubung dengan performa di sepak bola yang sangat meningkat. Kemudian manajemen juga bisa melakukan tugasnya dengan baik. Nah, sementara di Manchester United itu kita bisa lihat akhir-akhir ini memang performanya ups and downs, naik turun sekali, dan itu membuat revenue-nya menurun. Nah, karena itu diharapkan bahwa dengan Sir Jim Ratcliffe ini menangani juga urusan bisnis, diharapkan juga akan meningkatkan performa di lapangan dulu, yang penting performa di lapangan dulu, berikutnya nanti sisi komersial maupun sisi bisnis pasti tentunya akan meningkat. Dan penutup dari aku sih bahwa sebetulnya Glazer juga mendapatkan untung sih dari penunjukan Sir Jim Ratcliffe ini, di mana Sir Jim Ratcliffe ini sekarang dia kan mengurusi sisi bisnis dan juga sisi sepak bola, dan itu membuat Glazer seperti gaji buta gitu ya, menerima gaji buta. Dia mungkin hanya sedikit-sedikit ngurusi bagian bisnis, tapi dia mendapatkan keuntungan, dia masih bisa mengurus keuntungan. Ya, untuk sementara setidaknya ada seseorang yang mengerti sepak bola, yaitu Sir Jim Ratcliffe, yang akan melakukan segala sesuatunya, akan berusaha merombak segala sesuatunya, seperti kebijakan, kemudian staff akan dirombak semua oleh Sir Jim Ratcliffe. Jadi ya mudah-mudahan nanti memang secara idealnya adalah kita menginginkan Glazer akan segera keluar. Tapi untuk sementara ini setidaknya sudah mulai ada kemajuan dengan ditunjuk Omar Berada, kemudian pengejaran Dan Ashworth, kemudian juga berusaha untuk melepas beberapa pemain. Itu sebetulnya melepas beberapa pemain dengan gaji tinggi itu sebenarnya adalah kebijakan-kebijakan yang sangat berpengaruh kepada Manchester United ke depannya. Oke, sementara itu dulu. Jadi bagaimana pendapat teman-teman ngobrol semua? Setujukah dengan apa yang dikatakan Gary Neville? Maupun baguskah kebijakan yang dilakukan, yang dikeluarkan oleh Ineos? Jadi bisa komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa share, like, comment, subscribe. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya jika ada update-update berikutnya. Oke, bye-bye.